Saudaraku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku sekalian yang berbahagia, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas perkenannya kita masih bisa, kita masih dapat hidup, kita masih bisa menjalani aktivitas kita pada hari-hari ini. Mudah-mudahan Allah terus sehatkan kita, Allah terus panjangkan umur kita selalu dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'ina ila yaumil qiyamah. Saudaraku sekalian, pemirsa PMMI TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bicara tentang bagaimana seorang hamba itu ibadahnya dipandang afdal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata saudaraku sekalian, sepaling-paling afdal ibadah seorang hamba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah qiraatul Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepaling-paling afdolnya ibadah seorang hamba kepadaku, kata Allah, yaitu adalah membaca Al-Quran. Kalau kita hari ini masih belum bisa membaca Quran, marilah kita terus belajar Al-Quran. Kenapa? Karena dengan kita bisa membaca Al-Quran, insya Allah itu menjadi syarat mutlak kita untuk kemudian ibadah kita bisa diterima. Coba kita lihat. Sebagai rukun solat kita, yaitu membaca suratul Fatihah. Kita baca Fatihah, Al-Fatihah adalah bagian daripada Al-Quran. Maka kita harus bisa membaca Al-Quran, yaitu sepaling-paling kurangnya membaca surah Al-Fatihah. Masya Allah, ketika kita pandai membaca Quran, kita dimotivasi terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita beribadah yang utamanya adalah baca Quran. Masya Allah, berarti ketika kita dimotivasi oleh Allah bahwa ibadah itu adalah utamanya membaca Quran, kita pantang mundur, pantang menyerah untuk kemudian kita tidak bisa membaca Quran. Terus kita membaca Quran. Saudaraku sekalian yang berbahagia, jadi ketika kita belum bisa membaca Quran, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa membaca Al-Quran. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kalau kita lihat ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang bicara tentang bagaimana kemudian Allah menjelaskan pentingnya membaca bil khusus Al-Quranul Karim, yaitu adalah di dalam surah Al-Alaq pada ayat yang pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wallahu ta'ala a'lam bimuradih. Hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada ayat tersebut. Bacalah, bacalah, bacalah. Ingat perintahnya membaca. Dengan apa? Dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Artinya apa? Ketika kita ingin kemudian bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, kita kemudian membaca Quran. Kalau kita belum hafal, baca, baca, dan baca. Insya Allah, Allah akan mudahkan kita. Dan kalau kita sudah bisa membacanya, bahkan menghafalnya, insya Allah kita mendapatkan
predikat orang-orang yang beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan satu hadis ini bisa kita amalkan dan kita bisa jadi hambanya yang terbaik di dalam ibadah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment.